Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Dalam sesi kali ini kita akan melanjutkan bagaimana melakukan simulasi energi. Part 1 sudah kita lakukan, yaitu dengan annual loads, dan sekarang kita ada yang kedua, yaitu peak loads, ya, yang kedua. Hanya sebelumnya saya ingin mengulas sedikit atau banyak ya tentang bagaimana mengganti properti di dalam list. Nah, ini penting karena banyak aspek dalam Honeybee itu terjadi di dalam list, ya, terjadi di dalam list. Kita lihat apa itu maksudnya. Pertama, kita kembali lagi ke Rhino dan Honeybee. Ini masih filenya sama, 3 zones, ya. Ini yang dari sesi yang lalu saya grup saja, ya, saya grup. Ini saya grup, ya, supaya yang besar ini semuanya di grup, ya. Dan ini saya beri nama annual loads, ya, annual loads. Kita besarkan tulisannya 50, ya. Dan ini kita add to groups. Malah hilang, malah di ungroup, ya. Ini grup, ya, jadi dia sudah ada di dalam grup. Nah, kemudian ini juga akan saya tambahkan ke sana, ya. Ini supaya memudahkan, ini akan saya tambahkan ke grup sini, ya. Oke, itu adalah annual loads. Dan ketika kita tadi melakukan simulasi annual loads, ternyata bahwa semua zona masih dianggap dikondisikan. Ya, kalau kita balik lagi ke room label yang ini, ya, kita pakai room energy attribute is conditioned, ya. Ini kita nyalakan previewnya. Nah, maka kita bisa melihat bahwa semua zona masih true, artinya semuanya dikondisikan, ya. Padahal seharusnya zona atap tidak dikondisikan, orang nggak ada siapa-siapa di atas sana. Seharusnya di sini yang bagian atas ini false, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengubah itu, ya. Sementara kita memasukkan zonanya itu secara gelondongan bersama-sama, ya. Jadi di sini sudah ada 4 birep, ya. Dan masuk bersama-sama ke dalam satu objek room, ya, room solid, ya. Sehingga kalau ini mau di conditionnya ini mau di false kan, ya. Pakai toggle. Kita mau di false kan, ya kan? Nah, ini malah nanti akan false semua, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memilih dari keempat zona tadi, hanya zona yang atap saja yang terpilih untuk tidak dikondisikan. Ya, jadi ini saya delete lagi, ya, supaya tidak mengganggu. Ya, sekarang ini semua sudah true. Nah, caranya bagaimana adalah ada beberapa cara, ya. Yang pertama adalah kita pecah secara individu, ya. Kita pecah secara individu dan kemudian setiap zona dibuatkan roomnya, baru kemudian digabung, ya. Kita coba lihat, ya. Dari sini kita sudah punya individual zone, tapi kita satukan karena kita mau melakukan intersect solid, ya, jadi split, ya.
split surface. Nah, makanya kita hanya bisa menggunakan B-wrap yang keluaran dari sini. Ya. Nah, ini kalau kita tampung dalam B-wrap sebenarnya bisa. Ya. Kalau ini kita tampung ke situ, maka dia punya B-wrap untuk keseluruhan zona itu. Ya, ini yang hijau nih. Nah, ini. Ya. Nah, itu karena ini adalah output dari intersect solid, maka B-wrap yang ini bisa kita beri nama B-wrap 4 zona sudah di intersect. Ya. Nah, saya bisa membuat seperti itu. Ya. Kemudian saya bisa memilih satu persatu. Ya, saya bisa memilih satu persatu karena ini adalah sebuah list ya. Maka saya bisa memilih list item. Kita bisa memilih list item satu persatu, mulai dari yang ke 0, kemudian yang kedua, kemudian yang ke-4, ketiga itu 2 ya. Kemudian yang ke-4. Ini saya pindahkan ke atas sedikit. Nah, gitu. Ya. Ini adalah yang ke-4. Ya. Dan kemudian karena ini sudah masing-masing, ini saya disable ya. Nah, coba lihat. Kalau ini saya disable, dan ini kita lihat bahwa ini adalah bidang atap ya, yang ini, yang ke-4 ya. Yang ke-4 itu adalah bidang atap. Karenanya ini kita buatkan juga roof angle-nya 60 ke situ, dan ini ke situ. Dan ini condition-nya adalah toggle false. Ya. Ini bisa kita buatkan satu persatu. Ya, kita bisa buatkan satu persatu. Baru kemudian ini kita copy ke atas. Ke sana, dan ini kita disconnect, ini kita disconnect ya, dan ini bisa kita buatkan satu persatu lah sudah, karena kita sudah punya banyak ya objek, maka ini satu persatu. Dan seterusnya baru kemudian ini masuk ke add subsurface dan seterusnya. Ya, bisa diperlakukan seperti itu. Jadi ini satu cara, yaitu saya grup ya. Ini apa namanya? Scribble. Ini memasukkan 1 per 1 zonanya. Memasukkan zona 1 per 1. Add to group. Nih. Memasukkan zona 1 per 1. Itu cara pertama, memang brute force. Ya, baru kemudian ini dilanjutkan, silakan dilanjutkan sendiri, dimasukkan ke add surface, jadi di titik ini ya, titik ini. Silakan dimasukkan sendiri, dilanjutkan sendiri.
Oke. Nah, cara kedua yang lebih elegan, ya, yang lebih elegan adalah memilih dan mengeksklud, ya, memilih dan mengeksklud. Nah, ini mirip dengan yang ini. Ya, jadi ini saya copy aja ke sana. Saya ungroup dulu, ya. Memilih dan mengeksklud. Nah, zona. Jadi ada dua, ya, memilih dan mengeksklud zona. Jadi ini kita delete dulu, ya. Karena ini adalah kita pertama adalah memilih. Ya, kita pilih yang akan dikecualikan, ya. Kita pilih yang akan dikecualikan. Satu atau lebih, ya, satu atau lebih. Ya, bukan dikecualikan, ini di list item, jadi kita pilih. Kita pilih item yang keempat, ini indeksnya adalah yang ketiga. Ya, kita pilih itu sudah betul. Nah, kemudian mengecualikan, kita pakai objek yang namanya objek mengecualikan itu adalah call index. Ya, call index. Ya. Nah, ini ke situ dan indeksnya juga sama 3 yang dikecualikan. Jadi indeks yang dikecualikan, yang dipilih ada di sini, yang dikecualikan ada di sana. Ya, jadi ini adalah semua, ya kalau lihat ini adalah 3, ya, semua kecuali yang sudah dipilih. Ya, ini bisa kita copy ke sana. Dan ini kita disconnect, dan ini kita disconnect. Gitu. Jadi lebih sederhana, ya, dibandingkan dengan sebelumnya yang satu persatu, ya. Dan ini juga bisa kalau misalnya kita punya 100 zona, ya kan, kemudian yang dikecualikan hanya 1. Wah, agak repot kalau harus satu persatu, ya, dimasukkan. Jadi cara ini lebih elegan. Kalau ada 100 zona dikecualikan 1, maka kita bisa masukkan yang seperti itu, ya. Bagaimana kalau yang dikecualikan ada 2 misalnya? Ya, bisa saja, gitu. Bisa saja misalnya ini kita buatkan 2, 3, ya, dalam baris, ya, gitu. Tapi ingat di sini, ya, panelnya harus diubah menjadi ketika dia sudah ada multiple lines, maka dia harus di right click dan bilang ini multi line data. Tuh. Ya. Jadi tetap saja bahwa yang dikecualikan adalah itu tidak pakai AC. Ya. Kita lihat kalau itu nantinya kita connect, ya. Kalau ini kita connect. Bentar. Ini kita buatkan data dulu. Ya. Dan ini adalah masuk ke sana. Ya. Dan ini kalau kita masukkan dia ke sini, 1, 2, ya, ini kita bisa lihat bahwa ini saya, ini saya previewnya saya matikan. Nah, ini kita lihat bahwa ini sudah tidak dikondisikan, ya, ini tidak dikondisikan. Ya, bisa dipahami, ya. Ini kalau ini kita ubah lagi misalnya menjadi 3 saja.
Ya, 3. Maka 3 yang dikondisikan, hanya 1 yang tidak dikondisikan, yaitu indeks yang ketiga, yaitu bidang atap. Jadi ini sudah oke, sudah benar. Ya, itu cara kita mengubah input properti dari sebuah list yang panjang. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya 100 zone, ada 10 yang tidak pakai AC, ya kita pilih dulu yang 10. Kita masukkan ke dalam list di sini 10 baris. Kemudian kita exclude ke sana dengan indeks yang sama. Ya, itu aman, ya gitu. Baik, tapi ada cara yang lebih elegan lagi, ya, yaitu memberikan list. Ya, hanya ini memang kalau jumlah listnya sudah sampai 100, agak repot juga, ya agak repot. Tapi karena sekarang ini masih 4 dan kita bisa memberikan listnya dengan mudah, ya. Coba kita lihat di sini, ya. Di sini condition, cara memberikan listnya bisa kita bikinkan toggle, ya. Kita bisa bikinkan toggle. Kita bisa bikinkan toggle 4 kali. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang true adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Dan keempat ini, karena dia adalah sebuah list, kita bisa masukkan ke yang di sini. Ini yang awal, ya. Yang awal sekali, kita punya list, masukkan ke dalam room solid. Ya. Kita ingin mengganti condition di sini untuk jumlah zone yang ada 4. Ya. Zonenya ada 4. Nah, sehingga ini kita masukkan dari atas, ya. 1. Kemudian yang kedua, pakai tanda shift, tombol shift kita tekan. 3, 4. Ya. Dan kemudian ini kita connect lagi. Nah, maka kita lihat di sana ini semuanya false, true, 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 ya. Atau true, 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 false. Ini karena zonanya dari bawah, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, masalahnya adalah urutan kita mengkonek ini itu berpengaruh. Ya. Jadi kalau kita pertamanya misalnya kita connect yang false, 1 misalnya, ya. Ini jadi false semua, ya. Kemudian yang kedua kita yang true. Ya. Ini jadi error nih kayaknya nih. Ya. Nah, true, ya. Kemudian ya yang false yang pertama aja gitu jadinya. Ya. Jadi kalau kita urutan mengkoneknya, ya, mengkonek ini terbalik, maka ini juga jadi terbalik. Gitu. Sehingga saya tidak menyarankan memakai toggle yang seperti ini. Ya. Oke. Dan saya tidak menyarankan memakai toggle yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau condition seperti ini, tapi pakai inputnya adalah true and false. Ya kita tulis aja pakai panel, ya, true. Kita bikin 4 baris, ya, true. Kita bikin 4 baris. Baru yang keempat adalah false. Itu, ya. Dan ini kita connect, ya. Oh, merah dia karena ini harus di multi-line. Nah, multi-line data.
Sudah betul sekarang? Ya, sudah betul. Nah, ini adalah cara kita untuk mengubah bagaimana mengkondisikan atau tidak mengkondisikan dalam sebuah list, ya. Sama juga caranya dengan memberi nama, ya, memberi nama. Kan ini namanya adalah room 1, room 2, room 3, room 4, ya. Nah, ini makanya kita ganti namanya pakai panel juga, ya. Zone 1, ya. Zone 2, zone 3, atap. Nah, ini kita kasih gini dan kita ganti namanya. Ya, nama. Kayaknya ini salah deh. Coba kita lihat dulu. Room label, room attribute, display name, ya. Kita ke sini, ya. Nah ini namanya salah, ya. Jadi namanya salah. Ini harus multi-line data. Ya, kita lihat di situ sudah betul, ya. Namanya adalah seperti itu. Nah, yang kita bisa masukkan ke add to group, dan ini juga add to group, ya. Dan ini bisa kita taruh di situ. Ya. Jadi sekarang ini simulasinya sudah diperbaiki dan ini kita lihat total IKE-nya memang turun dari tadi yang dibandingkan dengan yang sebelumnya, ya. Baik, kita masuk ke topik, baru kita masuk ke topik yang peak loads, ya. Kita buka dulu yang shoebox peak loads, ya. Shoebox peak loads. Nah, ini sama, kita akan mengcopy yang ini, ya, dan tombol toggle-nya juga sekalian kita copy, ya. Nah, itu kita copy dan kita pindahkan ke 3 zones, ya, 3 zones. Sini kita paste, ya, kita paste, kita atur-atur dulu, ya. Ini kita pindahkan ke bawah supaya tidak mengganggu. Ini yang sesi yang lalu kita taruh di sebelah kanan, dan ini yang sekarang kita taruh di dekat sini, ya. Gitu. Dan ini kita previewnya kita matikan semua supaya tidak ada review, kita matikan semua. Baik, sekarang kita akan memakai yang ini, ya, sebagai analisis untuk peak load. Jadi kita connect room ke sini, dan kemudian kita true-kan. Oops, masih belum bisa karena kita perlu satu lagi, yaitu file DDY, ya. File DDY ini kita sama, kita pakai path, file path, ya. Kita cari select one existing file, dan ini kita pilih file DDY, nih, ya. Kita ganti namanya DDY Jakarta Halim, Jakarta Halim. Kita connect ke sini. Nah, dia sudah biru, sudah abu-abu. Dia siap untuk melakukan simulasi, ya. Ini kita true-kan, maka kita bisa lihat bahwa itu adalah hasil simulasi kita, kurang lebih seperti itu, ya. Kita lihat bagaimana cara membuat grafik itu, ya.
Yang pertama adalah ini kita lihat plot loads over day. Ini kita satu persatu ya. Ini kita loads over day, ya betul, loads over day. Datanya ada 2, ya, datanya ada 2. Ini satu dulu ya, satu dulu. Kita satu persatu. Coolingnya dulu ya, coolingnya dulu. Nih. Di sini coolingnya saja dan ada cooling balance ya. Kalau peak cooling ya, kalau peak cooling hasilnya itu kita lihat di sini ini 24 jam ya, 24 jam. Jadi kalau dimasukkan ke monthly chart, maka dia peak-nya itu adalah ada di kurang lebih jam berapa ini? Jam 16 ya untuk cooling ya. Dan yang di bawah ini adalah apa namanya? Balance, cooling balance ya. Dari semuanya itu apa saja yang ini kan nanti kita perbaiki ya, kita perbaiki apa namanya grafiknya ya. Kita lihat satu persatu ya. Ini adalah loads over day. Jadi ini saya pisahkan, kita pisahkan ke satu lagi di sini. Ini adalah balance. Dan ini saya matikan. Dan ini saya pilih dari cooling saja ke sini. Ya. Dan ini oke. Ini ada 2 ininya ya, soalnya ya. Ini saya ini tidak saya sentuh dulu, coba sini ya. Dan ini saya buat dari awal ya, saya buat dari awal grafiknya. Yang pertama adalah kita membuat ini saya disable dulu previewnya. Previewnya saya disable. Nah dari sini saya memulai yang cooling balance, cooling dulu. Ya, sini. Yang cooling dulu dan kita lihat di situ base point-nya ini diambil dari 0,50 ya. 0,50 sorry, yang atas dulu. 0,50 base point. Ya, itu yang sana. Ya. Dan kemudian itu dan kemudian ini legend-nya kita pilih yang pertama ya. Kita coba legend par-nya ya, warnanya ya, warnanya kita pilih yang ini, swatch-nya yang ini.
Kita pilih legend var juga ke atas sini. Dan kita pilih warnanya saja. Warna itu ya. Min max-nya adalah sama itu. Number of decimals betul, color betul, min max-nya betul, tetapi ada sesuatu yang salah di situ, yaitu ini ada ini duplicate dua, enggak, ini cuma satu ya. Sorry, ini harus dua ya. Coba kita lihat ya, betul atau tidak. Nah, betul. Jadi color ternyata perlu dua ya, perlu dua. Saya juga baru tahu ini sambil belajar di sini ya. Dan kemudian number of decimalnya 0. Ya, number of decimalnya 0. Dan ini sudah kita dapatkan gambar yang baru ya, yang tidak berhubungan dengan ini x dimensionnya kita putuskan ya, x dimensionnya, ukurannya ya, kita buatkan 40 situ supaya lebar. Nah ya, kemudian stack-nya ini kita disconnect juga ya, ini kita buatkan toggle, kita true kan ya, stack-nya itu true ya. Jadi itu cara kita membuat grafik data di bulan Mei ya. Grafik data di bulan Mei ya. Kenapa bulan Mei? Karena datanya memang cuma bulan Mei saja ya, kemungkinan datanya ada di bulan Mei saja yang dilakukan perhitungan, yang merupakan kondisi peak ya, kondisi puncak. Baik, ini adalah bagaimana kita mereplikasi data yang pertama, grafik yang pertama. Ini saya grup, okay. Ini adalah saya beri nama scribble, daily peak. Peak load over one day. Nah, itu saya buatkan grafiknya ini adalah add to group ya. Baik, sekarang yang kedua apa? Yang kedua adalah balance ya, balance. Kita copy dulu ini ya, yang kedua, agar kita mencari ini yang balance ya, datanya adalah yang balance. Base point-nya kita buat 0, 0, 0. Sorry, 0, 0, 0. Base point-nya adalah 0, 0, 0. Ya, seperti itu. Dan legend-nya kita buat ke sana ya. Ininya min maksimumnya
kita lihat di situ sorry, ini stack ya, ini stacknya true. Kita buat dimensionnya dulu 40, sama seperti tadi. Dan stacknya adalah toggle true. Ya, sudah. Sekarang min-nya adalah minus, coba ya, kita buat minus 1000. Atau 10.000. Oh, memang kecil ya. Jadi memang tidak perlu besar-besar. Minus 100 coba. Atau minus 1000. Ya, minus 1000. Tuh. Dan max-nya tetap sama di situ ya, 1000. Kita buatkan juga 1000 biar terlepas dari yang di atas ya. Begitu ya. Dan colors kita ngikutin yang ini ya, kita bawa colornya adalah itu. Dan ini adalah color-nya. Dan ini number of decimalnya adalah 0 sana. Jadi kita sudah punya ini. Nah, ini color-nya bisa berganti-ganti. Kita nggak suka color-nya, ini 12, tadi 9 ya. Katakanlah 6. Nah, ini ada banyak, ada 24 ya, ada 24 indeksnya. Seperti itu. Kita misalnya 21. Macam-macam ya. Jadi kita balik lagi ke 9 aja. 9 ya. Dan dia tetap harus dimasukkan ke sebuah objek ya, replace. S dan R ini fungsinya apa? Saya agak-agak ini juga belum terlalu paham, tapi kuncinya adalah kalau kita ingin membuat grafik yang seperti ini, maka jangan lupa si warnanya itu pakai yang ini, ya, pakai ini sudah di grup seperti itu, ya. Ini saya grup juga di sini supaya bisa mudah. Ini adalah parnya ya. Dan ini adalah si itunya. Kita grup, dan dua ini juga kita grup bersama. Tuh caranya, dan ini kita bisa delete saja semuanya supaya tidak
Saya pikir itu ya, bagaimana menampilkan peak load. Kita sesinya sudah cukup panjang. Ini sebelum kita akhiri, ini saya grup dulu. Ini adalah sesi peak load, ya, scribble. Ini peak loads besar. Ya, ini masukkan ke sini. Ya. Oke, kita sudah melakukan 2 dari 3 ya, yaitu peak load dan annual loads. Maka kita tinggal 1 lagi nanti di bagian ketiga. Insya Allah kita sambung di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.